Oke ya, matiin komennya, sorry. Kita mulai serius. Kebanyakan bercanda ntar dimarahin sama netizen yang serius. Segitu cintanya aku sama kamu, sampai aku milih kalian daripada aku milih dinner with my family. I miss you guys. Abis live tuh rasanya happy banget guys. Bahagia. Hari ini IHSG-nya turun. Artinya apa? Ntar aku jelasin. Turunnya 1,89%. Yang bikin turun hari ini, tuh lihat, ini ada saham Antam. Kemarin kita nggak masuk Antam. Jadi Antam nih kalau kita ngebaca dia ada double top. Sebenarnya bukan cuma double top saja sih. Kita memperhatikan harga emas yang breakdown beberapa hari yang lalu dari 4660. Jadinya wait and see dulu ya. Jadinya Antamnya kita wait and see dulu. Cuman ini perusahaan bagus dan kita masih akan watch dia. Mungkin nggak sekarang, tapi nanti kalau misalkan patternnya udah jadi cakep lagi ya. Jadi dia perusahaan yang menarik menurut aku. Cuman nanti dulu deh ya. Terus kemudian Timah turun 5,67%. Dan kita masih wait and see, kemungkinan sampai level 2950 atau 3000-an. Ya, jadi sekitaran area itu. Wait and see dulu. Oke, terus kemudian kita lihat harga nikel nanti ya. Inkonya masih turun tapi turunnya dikit doang, imut-imut doang. Indi juga turun sekitar 5,93%. Masih bisa turun lagi sampai 2820. Das set. Siapa tuh? Slogannya siapa tuh? Jadinya aku langsung kasih tahu kalian ya, biar kalian nggak bertanya-tanya, nggak bingung. Barangkali nanti aku masih bisa nyusul my family makan dessert atau mungkin mereka udah kelar nih pas aku kelar juga. Oke, jadi ini harga nikel. Harga nikelnya lagi sideways dan memang merah dikit, cuman lebih didorong karena harga emasnya sih kalau Antam. Jadi emas tadi aku udah kasih lihat di awal. Breakdown kan ya, lumayan ya gitu. Nah, jadi wait and see dulu aja. Terus kemudian kemarin Astra International naik tinggi, terus hari ini merah 5,3%, tapi masih lebih tinggi dibandingkan harga pada 17 Maret atau sebelum Lebaran. Artinya apa? Artinya dia belum nutup gap, jadi sebenarnya ini turunnya juga volumenya kecil banget. Turunnya volumenya kecil banget, artinya koreksi normal aja guys gitu. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Cuman kita nggak masuk juga sih, belum masuk juga, posisinya masih nanggung-nanggung gitu. Kita masih lebih memilih sektor komoditas energi gitu ya. Nah, jadi kemarin volumenya gede, itu investor gede pada masuk balikin duitnya lah yang diamanin sebelum Lebaran. Dan per hari ini kayaknya mereka wait and see lagi, jadi nggak ada yang masuk signifikan gimana. Ini turun, volumenya juga nggak segede pas naik kemarin, jadi ini sifatnya profit taking aja buat yang jangka pendek gitu ya. Jadi masih lebih banyak yang nahan dari belanjaan kemarin. Terus kemudian kita lihat untuk TLKM kemarin juga naik tinggi dan per hari ini merahnya 3,94%, naiknya kemarin 8% dan masih merahnya tuh masih belum mengcover gap di bawahnya. Artinya sebenarnya turunnya hari ini masih sifatnya normal dan volume transaksinya kecil. Apa yang sebaiknya dilakukan kalau kamu punya TLKM, mungkin wait and see dulu, terutama kalau kamu investasi jangka panjang. Ini perusahaan yang sebenarnya masih oke, masih bagus, tapi kita nggak ngerekomendasi untuk beli ya buat investing atau buat trading untuk saat ini gitu. Jadi kalau investing sendiri, buat teman-teman yang investing misalnya saham-saham properti, itu tadi banyak ditanyain sama teman-teman kita di investors gitu ya. Jadi saat ini kita bukannya nggak boleh beli saham-saham properti, boleh sih ya, memang valuasinya lagi murah. Saham big banks juga valuasinya juga lagi murah gitu, tapi secara money management, secara size-nya mungkin jangan terlalu banyak gitu ya. Karena kita butuh uang atau butuh cash lagi kalau sampai nanti ada koreksi lagi, bisa dapat di harga yang lebih bagus gitu ya. Jadi sektor properti itu mirip kayak sektor perbankan. Sedikit aku nyenggol ke sektor properti yang mungkin banyak dipertanyakan. Yang udah punya gimana untuk saham-saham properti? Tinggal hold aja sih kalau buat long term investingnya.
Sementara itu dalam jangka pendek BSDE ini lagi bentuknya double bottom kayak gini. Terus Pakuwon Jati itu juga bentuknya ini lagi di area support ya. Jadi di support wait and see dulu aja. Kemudian SMRA juga lagi di area support. Di sini udah mulai agak sideways setelah turun signifikan. Turunnya kenapa? Sama kemarin karena mau lebaran juga dan ada downgrade outlook dari Moody's untuk Indonesia, itu juga ngaruh ke berbagai saham. Jadi yang dapat sentimen positif tuh masih saham dari sektor energi seperti yang kemarin kita bahas gitu. Terus kita ke saham grup Konglo. Grup Konglo ini ada saham Bumi yang turun seperti halnya saham komoditas lain, jadi turunnya juga masih normal di sini. Turunnya normal dibandingkan apa? Dibandingkan kenaikan hari kemarin. Jadi kenaikan hari kemarin itu volumenya lebih gede. Cuman kita masih belum masuk buat saham-saham Konglo ini, kita masih wait and see. Karena kalau buat saham Konglo sendiri masih ada sentimen dari MSCI. BRMS di standard cap MSCI ya. Jadi MSCI ini kan sembari menunggu keputusan dari MSCI kan nggak ada tuh saham-saham Indonesia yang boleh masuk lagi ke MSCI untuk sementara waktu atau naik kasta dari misalkan small cap ke standard cap. Yang ada malah mungkin lebih ke turun kasta gitu dari standard cap ke small cap gitu. Nah, jadi lebih ke wait and see dulu gitu ya untuk saham-saham Konglo gitu. Nah, BRMS sendiri ini terkait dengan harga emas yang turun, ini juga turun. Jadi kita wait and see dulu aja. Sebenarnya koreksinya sudah lumayan signifikan dari level tertinggi di 26 Januari kemarin. Kalau kita perhatikan, dia sudah turun sekitaran 48 sampai 50-an%. Gitu. Jadi kita wait and see dulu aja buat saham Konglo ini. Kemudian Dewa ya, jadi M-Trade udah nggak ada saham-saham Konglo ini ya. Jadi Dewa kita juga wait and see dulu. Ini ada kemungkinan dia bakalan sideways di bawah, ada potensi ngebentuk triple bottom atau double bottom di sini. Wait and see dulu aja, kita belum masuk. Nanti kalau misalnya telat gimana? Ya kan kita ada cuan dari saham yang lain juga gitu. Jadi dari saham Konglo kita masih wait and see dulu. Grup Bakri kita ngelihat secara pattern itu masih lebih menarik, masih lebih oke lah, bukan menarik ya, dibandingkan dengan grup PP, dimana untuk PP, saham-saham PP Pak Prayogo ya, grup Barito maksudnya, ini seperti brand, ini super duper downtrend banget. Jadi kalau kalian nanya, kita nggak tertarik untuk masuk sama sekali. Kalau ada kenaikan pun, hopefully ada kenaikan bisa sampai ke 74 atau 76, itu udah bagus banget, bisa dipakai buat keluar. Jadi jangan kalian berpikir untuk averaging down ya. Jadi averaging down ini justru akan sangat berbahaya atau sangat berisiko sekali. Kalau ada naik, kalian jangan kecewa, jangan gelo, istilah kata wah gue harusnya beli nih di bawah di 55-50 nih, tahu gitu gue beli. Karena kalau naik sampai ke 74 atau 76, ini cuannya 34%, ya kan lumayan, bisa cuan dari bawah. Nyahkan jauh-jauh pikiranmu itu. Kenapa? Bukan karena dia nggak bisa naik, dia bisa naik kok, sampai ke atas dia bisa naik gitu ya. Bahkan sampai di level itu kemungkinan, saya bukan ngomong pasti ya, mungkin saja bisa gitu ya. Cuman kemungkinan untuk turun lebih besar daripada kemungkinan naiknya. Jadi saham itu kan bergerak zigzag, nggak turun terus, nggak naik terus. Jadi pas dia turun kayak brand gini, ada kemungkinan bisa zigzag mantul sampai 64. Tapi probability untuk dia naik sampai ke 75-76 dalam waktu dekat itu kemungkinannya kecil ya. Jadi teman-teman kalau misalkan sampai dikasih nih kebetulan nih ya, jadi naiknya tuh karena kebetulan, bukan karena satu penyebab yang secara fundamental gitu. Misalkan beneran nih naik sampai 7, apartemen ini selalu bunyi kayak gitu, ke 75 atau ke 76, distracted. Oke, ke 75 atau ke 76 itu digunakan untuk kurangin posisi. Demikian pula dengan saham yang lain, hati-hati banget ya. Kalau patternnya kayak gini ya. Terus kemudian BRPT, aku tahu kalian mungkin ada yang nyangkut nanya di sini, jadi ya caw aja dulu gitu ya. Terus kemudian TPIA ini kita udah sempat bahas juga, it's very downtrend.
cow aja dulu gitu. Kalau saham-saham bakery sampai bakery, ya ampun bakery, saham bakery kemungkinan untuk pantulannya masih lebih ada sih gitu. Jadi masih ada kemungkinan pantulan probability ya. Jadi bisa kemungkinan mantul lebih besar. Jadi mungkin untuk mengurangi posisi, mungkin untuk saham bakery lebih ada peluang. Nah, untuk Petro dan cuan ini juga downtrend, jadi please avoid gitu ya. Terus kemudian bagaimana dengan saham Hapsoroh, grup Hapsoroh seperti contohnya Raja dan Ratu yang kemarin sempat naik. Jadi sebenarnya secara sektoral ini harusnya tuh diuntungkan dari kondisi geopolitik saat ini, terutama Ratu ya di sektor ini. Sektor energi ya lumayan diuntungkan, cuman kita kayaknya wait and see dulu untuk saham ini. Raja dan Ratu sama, kalau misalkan ada kenaikan dipakai untuk kurangin posisi ya. Terus kemudian tadi ada saham properti yang muntup-muntup, itu ada saham APLN. Ini resikonya tinggi guys, jadi kita nitip sendal aja di APLN dan kita selalu mengingatkan resiko. Kita mengingatkan resiko, bentar ya. Ya, kita mengingatkan resiko, exposure atau size itu tetap harus dibatasin. Dan M-Trade hari ini juga ada ngetes di main, tapi size-nya tuh kecil banget, 5% aja dari total portfolio. Artinya ya kita ngelihat bahwa resiko di market masih lumayan gede. Nah, terus tau gak sih guys bahwa hari ini di pasar reguler tuh perdagangan cuman 12,4 triliun rupiah. Tipis banget guys, sepi banget ya. Tapi aku tetap nongol buat kalian, jadi nggak hilang-hilangan. Kenapa? Karena I love you, karena I miss you guys gitu ya. Jadi transaksinya cuma 12,4 triliun. Didominasi BCA 1 triliun, kemudian Bumbum 846 M, dan BMRI 592 M. Besok BCA mau come dividend besok. Jadi Senin kemungkinan dia bisa turun. Semoga saya nggak salah tanggal ya. Oke. Nggak ada kenaikan yang signifikan. Investor masih ngelihat kondisi makro Indonesia secara umum. Kalau bicara soal BCA, BRI, dan kawan-kawan. Dan turunnya hari ini pun nggak signifikan juga bila dibandingkan dengan pergerakan kemarin. Jadi per hari ini tuh kita ngelihat intinya highlight market hari ini adalah investor lagi wait and see, investor gede atau the whale itu lagi wait and see. Setelah kemarin kembali memasukkan duitnya lagi yang diamanin sebelum lebaran, dibalikin lagi masuk terus nunggu-nunggu gitu aja. Oke, terus kemudian Iran mengajukan syarat damai buat Amerika. Nanti kita bahas ya. Aku mau bahas big banks-nya dulu supaya kalian nggak galau-galau. Meskipun sudah aku jelasin, kalian mungkin juga masih galau. Ya, BMRI juga sama, turun volume transaksinya kecil, normal-normal aja. Dia mau bagi dividen. Tanggal come date-nya belum terupdate. Oke, jadi kok keluar ini sih? Wait and see dulu guys, gitu. Terus di pasar negosiasi ada saham yang jujur nih aku juga baru tahu kode saham ini karena aku nggak mantauin saham-saham yang nggak liquid. Bukan baru tahu sih, baru mantau gitu. Saham FAPA transaksinya 18,7 triliun di pasar negosiasi. Terus ya kemudian TLKM 190 miliar di pasar negosiasi dan SMMA 130 miliar di pasar negosiasi. Jadi tadi aku udah update sedikit terkait market garis besarnya gimana. Intinya hari ini lagi pada istirahat lah, lagi pada wait and see gitu ya. Nah, jadi yang nanya live aku kenapa jam segini, karena aku lagi liburan aja gitu. Jadi hari Senin hopefully udah bisa balik, atau malah aku Senin live nggak ya? live ya. Live gitu. Jadi hari Senin udah balik lagi jam 8 ya. Gitu. Besok Jumat gimana? Diusahakan besok bisa live jam 5. Tapi kayaknya nggak tahu deh. Besok lihat sikon ya. Oke. Update dari Amerika dan Iran, apa kabarnya? Jadi
Update dari Amerika dan Iran, apa kabarnya teman-teman? Iran mau ngajuin syarat damai. Jadi Iran nolak negosiasi Amerika dan mengajukan 5 syarat damai. 5 syarat damainya apa aja? Yang pertama, penghentian serangan secara total, kemudian jaminan bahwa konflik nggak keulang lagi, kemudian pembayaran kompensasi, minta bayar ganti rugi. Ya mana mau sih Trump? Kayaknya nggak mau deh. Kemudian penghentian perang di semua front dan pengakuan kedaulatan Iran atas Selat Hormuz. Wah berat nih, berat. Trump belum tentu mau. Jadi kesimpulannya gimana nih? Iran ngancam nih ya, kalau lu nggak mau gitu ya, nggak mau dengerin gue, Iran tuh ngasih signal yang lumayan keras bahwa kalau sampai Amerika menginvasi darat, ya mereka siap membuka front baru dengan ngeganggu jalur pelayaran di Laut Merah, khususnya di titik sempit Bab el Mandeb gitu. Nah itu Laut Merah juga dilewati minyak dan gas, barang dagangan global, bahan baku industri. Dampaknya tidak hanya harga minyak bisa naik seperti kalian udah tahu, tapi biaya logistik naik dan inflasi bisa melonjak guys. Jadi market bisa lebih volatile karena ketidakpastian tinggi gitu. Jadi inflasi itu bisa datang bukan cuman dari kenaikan harga oil doang, harga BBM doang, terus plastik itu juga dibuat dari minyak gitu. Jadi barang-barang yang terbuat dari plastik itu bisa naik juga harganya. Jadi inflasi itu datang dari berbagai arah gitu. Nah, pertanyaannya apakah Trump akan menyepakati ini? Syaratnya berat, masa disuruh ganti rugi, nukerin kan nggak mau gitu. Jadi kesimpulannya ketegangan geopolitik masih jadi satu perhatian yang besar. Sektor energi masih jadi perhatian kita. Setengah malam ada rilis initial jobless claim, nanti akan diupdate di Igoy channel aku, semoga nggak kelupaan. Aku minta tolong tim, tolong diupdate ya. Tim aku pasti ada yang dengerin ini. Oke, terus kemudian Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya katanya menyiapkan skema efisiensi buat program MBG gitu, 6 hari jadi 5 hari. Bisa menghemat sekitar 40 triliun per tahun. Semangat Pak, semoga bisa lebih dihemat lagi. Oke, aku mau bahas Pak Bahlil, ini ada kemungkinan WFH, oke. Jadi Filipina itu udah menyatakan darurat energi, di Australia kabarnya juga udah pada nimbun bensin ya, bahan bakar gitu loh. Di Indonesia masih santai guys, santai. Pak Bahlil menaikkan harga patokan nikel. Jadi Pak Bahlil, Menteri SDM kita, mau naikin harga patokan nikel atau HPM supaya negara tuh bisa dapat bagian lebih besar dari hasil tambang gitu. Jadi harga jualnya bisa naik dan kita lihat ini sentimen positif buat Antam, Info, AJKL, MBMA. Cuman kalau kalian perhatikan saham-saham dari sektor metals ini memang masih agak-agak tertahan gitu ya. Jadi belum naik. Kita tadi belum buka MBMA. Mari kita lihat MBMA yuk. Wah. Anak dan suami sudah datang tuh, kelihatan tuh dari reflectionnya tuh, lihat tuh. Dia habis kehujanan. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Yang di Igoy doang yang kelihatan. MBMA-nya turun. Jadi kemarin kita ada ngetes untuk buy lagi, itu sekitar 5%. Jadi di 3 Februari masih ada jangka menengah, yang jangka pendeknya ini sekitar 5% aja kemarin, dan juga ada catatan buat nurunin exposure, cuman belum breakdown. Kita masih wait and see guys. Jadi market ini memang belum kuat gitu. Oke, terus kemudian Pak Purbaya juga ngebuka peluang penempatan dana pemerintah di bank swasta. Efeknya apakah positif atau enggak buat saham-saham perbankan di Indonesia? Menurut aku ini enggak terlalu ngefek positif ya sentimen itu. Kenapa? Karena balik lagi, kalau sektor perbankan di Indonesia itu sahamnya bakalan naik kalau investor asing udah mulai percaya dengan kondisi makro Indonesia. Kira-kira kayak gitu. Ya, jadi udah mulai percaya dengan kebijakan pemerintah yang mungkin nantinya semoga dianggap tidak banyak ketidakpastian ya. Sekarang kan masih banyak ketidakpastian katanya begitu. Oke,
Cek komen. Oke, kita mau lihat harga komoditas yuk. Oil, teman-teman yang di tok-tok yang di ET, kita main-main di IGOI, main-main chart di IGOI. UK oilnya udah mulai muntuk-muntuk naik lagi. Terus kemudian US oil atau WTI crude oilnya juga udah mulai muntuk-muntuk naik lagi. Dia bakalan sideways, jadi nggak akan naik kenceng dan belum ada tanda-tanda turun juga gitu ya. Jadi masih sideways, sehingga ini membuat saham sektor komoditas oil juga bakalan jadi sideways. Medco-nya ini masih naik per hari ini. Memang agak anomali di Indonesia marketnya, pas harga komoditas oilnya naik, di sini dia di 9 Maret dia malah nggak naik, dia malah turun. Tapi ketika komoditas oilnya nggak naik per hari ini malah naik, di M-Trade masih ada yang jangka menengah dari 6 Februari. Ini cuan 23%, cuman yang jangka pendek yang kita sempat buy di 6 Maret, itu kita kemarin sebelum lebaran kita cut loss. Untuk mengurangi posisi biar nggak terlalu banyak risiko. Karena ketidakpastian libur lebaran panjang gitu ya, kalau ada apa-apa di global. Jadi ini Medco, terus kemudian masih boleh buy nggak? Tunggu dulu deh, wait and see, tunggu retracement dulu. Terus Elsa kemarin kita ada ngetes buy, dan hari ini dia merah candlenya, tapi merahnya tuh naik sebenarnya. Jadi naik dulu terus kemudian turun, makanya merah. Nggak yang sampai di bawah harga kemarin. Ini ya sih masih wait and see. Kalau pengen beli Elsa semakin dekat 670 semakin low risk ya. Jadi semakin dekat 670 atau 685 ini semakin low risk gitu. Kalau bisa jangan ngejar-ngejar ketinggian lagi di kondisi seperti ini gitu. Jadi harga minyak naik ini bisa membuat laba Medco juga naik ya. Jadi kinerja Medco sendiri ini sangat bergantung pada harga minyak dunia. Di mana harga minyak dunia udah sempat naik terus sekarang sideways, masih ada potensi naik lagi gitu. Aku update lagi. UNTR ini bakalan bagi dividen. Biasanya dia bagi dividen lumayan gede. Izin tambang sudah dikembalikan dan labanya menembus 4 ribuan per lembar saham. Jadi potensi pembagian dividennya juga cukup bagus. UNTR, ASI juga lumayan generous untuk pembagian dividen. Tapi nggak usah semua harus dibeli sih, nggak harus semua dibeli kayak ITMG, PTBA, UNTR, ADI itu mungkin salah satu atau salah dua aja. Nah terus emas, ini emiten emas yang sempat dikumpulin sama GDX atau indeks komoditas emas dunia gitu ya. Ini dia mulai santai lagi. Jadi di sini pas naik ini karena waktu itu ada akumulasi dari GDX, sekarang udah nggak ada, jadi dia mulai kalem lagi. Wait and see dulu, jangan dihajar beli dulu. Ada IPO udah lama nggak ada IPO jarang. Sekarang ada IPO WBSA, jadi BSA Logistik dengan kode WBSA ya. Jadi saham IPO perdana di 2026. Bisnisnya logistik terintegrasi dan bakalan mengejar dana paling banyak tuh 306 miliar di harga 150 sampai 170 saham. PI-nya di industri 3 sampai 4 kali, sektoralnya 7 kali. Dari kompetitor atau dari peers-nya itu ASSA sekitaran 8 kalian, sedangkan WBSA valuasinya mahal 38 sampai 43 kali. Secara PI-nya, PBV-nya juga lumayan agak mahal, secara sektoral 1,2 kali, untuk peers 1,6 kali, WBSA 2,13 kali. Kita M-Trade ini karena ditanya aja makanya saya bahas sih. M-Trade itu kan kita berdasarkan metode super trader berdasar chart. Jadi ini belum ada chart atau pergerakannya di market kita, jadi nggak transaksiin, kita nggak rekom. Karena banyak ditanya, kita bahas, but if you wanna buy, trade at your own risk gitu ya. Mungkin ngicip-ngicip aja gitu, tapi aku sih nggak rekomen gitu.
Telkom Group ada kerjasama dengan Huawei, cuman nggak ada sentimen yang ngaruh ke harga saham sampai gimana-gimana. Tadi TLKM aku udah bahas juga. Terus Inco tadi aku juga udah bahas dikit kayaknya ya, lagi sideways aja. Inco ini memperoleh fasilitas kredit berkelanjutan 8,43 triliun, tapi wait and see dulu aja deh guys. Oke, aku mau bahas pertanyaan-pertanyaan kalian. Thank you banget kalian yang masih terus nongol, meskipun jam live aku jadi agak maju dikit sementara aja. Mungkin 1-2 hari ini, semoga besok masih bisa live. Kemungkinannya kayaknya besok aku nggak live sih. Aku mau main besok. Hehe. Ya, aku mau jalan-jalan gitu. Jadi Senin udah balik jam 8. Semoga Senin aku bisa live ya. Diusahain banget sih. Senin jam 8. Kalau nggak capek ya guys ya, Senin baru sampai rumah soalnya. Yuk kita bahas pertanyaan kamu. Di question box Rika nanya saham banyak bener. Medco udah tak bahas tadi Rika. Antam udah, BRMS udah. BRMS udah. Dewa udah, MBMA udah. HMSP, Duit dan Oasa. Oke. HMSP, Duit dan Oasa. HMSP semestinya dia tuh harusnya bagus. Kenapa? Cukai rokok kan gak jadi naik, patternnya tuh udah uptrend gitu. Terus nih breakdown. Nah, breakdown gara-gara apa nih? Ya, gara-gara downgrade dari Moody's untuk Indonesian market, gara-gara mau lebaran, gara-gara perang, geopolitik kayak gini. Jadi duit pindah. Duit di market kan segitu doang ya. Duitnya pindah ke sektor energi gitu ya. Nah, jadinya turun. Jadi sekarang wait and see dulu, bakalan agak slow dia, gerakannya bakalan agak lambat. Jadi kita nggak rekom untuk buy saat ini. Lagi nunggu, market ini masih bakalan dalam masa penantian, wait and see gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau ada kesempatan belajar US stocks, belajar deh di Mtrade US, terutama kalian yang udah join Mtrade ID bisa berkesempatan naik kelas ke Mtrade US. Kapan nih Mtrade US-nya dibuka untuk umum? Sabar ya. Kita lagi mempersiapkan. Oke. Terus kemudian Duit dan Oasa saham kayak gini, saham second lineran kayak gini, careful. Udah breakdown kayak gini. Kalau yang lain aja saham yang fundamentalnya yang gede, yang oke, itu lagi pada wait and see juga kan ya. Yang maksudnya sektornya nggak ada angin tuh pada wait and see, apalagi yang second liner kayak ini. Jadi lebih wait and see lagi. Duit ya, ini secara sektoral sebenarnya kemarin ada sentimen positif terkait dengan industri batubara juga, kontraktor batubara, tapi berhubung chartnya breakdown ya udah kita caw dulu. Lebih ke perusahaan-perusahaan yang strong banget secara fundamental sih di sini. Ini PTBA ya, terus kemudian ya PTBA ini Mtrade ada dari jangka menengah dari 18 Februari. Teman-teman Mtraders yang belum sempat cuan di sini harap bersabar ya. Ini Mtraders yang udah join duluan, mungkin yang sempat ngikut di 18 Februari kemarin yang udah cuan. Dan ini PTBA turun sementara doang. Ini kalau patternnya kayak gini dia cuma bakalan sideways sebentar. Kemarin volumenya bagus banget dan bisa lanjut naik. Lo kenapa kemarin jangka pendek di review sell, namanya juga jangka pendek, tektok kan ekspektasinya kalau jangka pendek tuh dia bisa retrace lagi, kemungkinan sampai 2990 beli lagi gitu. Tapi yang jangka menengah yang di hold gitu ya. Ini masih bakalan bagus guys gitu. Jadi kalau mau masuk di sini tunggu retracement yang di tok yang di ET ke ibu aku @my_official. Ya, terus kemudian di sini saham ADI juga kita udah sempat beberapa kali profit taking dan kemarin masuk lagi jangka pendek. ADI mau ada koreksi, mau naik kita senang. Jadi kalau ada koreksi lagi kita justru bisa masuk lagi juga. Asalkan koreksinya volumenya nggak gede ya. Terus kemudian ADMR ini yang di YT ada yang nanya ADMR itu aluminium atau batubara sih. ADMR itu batubara metalurgi yang utama, batubara thermal kecil dan juga aluminium. Dan chartnya di sini masih sideways aja. Kalau mau buy sekitaran 1840-an guys. Sekitaran 1840-an asalkan volumenya nggak turun gede ya gitu. Oke. Terus aku mau bahas US stock dikit nyempil US stock di sini. ARM Holding ya, ini merilis
chipset AI gitu, baru aja membuat gebrakan di dunia teknologi. Dan ini M-Trade US ada waktu itu entry di sini. Kemarin breakout kita udah ada dari 9 Februari, dan M-Traders US stock kita ini saham ARM cuan sekitaran 20% untuk saham ini gitu ya. Jadi selama 30 tahun mereka cuma jualan desain chip, tapi sekarang mereka udah berani bikin dan jualan chip fisik sendiri dengan nama AGI CPU gitu. Jadi kita pakai metode super trader juga. Jadi kalau kalian perhatikan pas kita review buy pada tanggal 9 Februari ini pas breakout memasuki stage 2-nya dia. Kira-kira kayak gitu. Teman-teman semuanya, aku mau jawab lagi pertanyaan kamu untuk saham Indonesia yang di TokTok yang di ET. Bisa ke Igoy aku _official. Wahyu.yakin 88 sore Miss ADRO PTBA ITMG masih bisa naik kah? Aku melihat PTBA koreksinya normal aja per hari ini. Jadi kemungkinan untuk dia naik itu masih lumayan dalam jangka menengah panjang. Kita ngomong probability ya, jadi tidak ada sesuatu yang namanya kepastian di market. Nah, kita ngelihat ITMG ini juga secara probability untuk naik itu masih cukup besar. Jadi congrats M traders yang dapat ITMG. Saya sendiri nggak dapat ini karena saya di PTBA gitu ya, saya di PTBA kebetulan. ADI ada juga tapi tidak sebanyak PTBA aku gitu. Jadi pertanyaannya gini, mungkin kalian bertanya-tanya ya, wah 5%, 10% kapan kayanya? Terus kan tadi kan ada ngomong tuh belinya tidak ADI, tidak sebanyak PTBA, ITMG tidak ada gitu, adanya PTBA. Berarti kan portfolionya misalkan sendiri tuh nggak 5%-5%an ya, nggak 10%, nggak 10%an, enggak. Jadi 5% dan 10%an ini kita gunakan sebagai patokan atau benchmark untuk teman-teman yang baru masuk di M-Trade atau untuk M-Traders buat ngejaga profil resiko semuanya. Nah, kapan boleh naik level? Jadi tradingnya itu mungkin porsinya bisa lebih dibedain, ada yang lebih terkonsentrasi, lebih bukan all in ya, lebih banyak masuknya, ada yang lebih sedikit. Ya kalau udah katam di M-Trade, kalau kamu nyimak setiap hari morning briefing, kamu nyimak semua M-Trade Academy, benar-benar paham, itu boleh. Tapi kalau mau jalur lebih cepatnya, udah ikut M-Trade, bisa naik kelas lebih cepatnya itu di workshop Super Trader. Acaranya di bulan April udah full banget. Kalau mau join bergabung dengan workshop Super Trader, ketemu langsung dengan aku di bulan September, langsung aja DM aku WST ya, WST artinya workshop Super Trader. Mau bundling bareng M-Trade boleh juga ya, nanti dikasih promo sama tim aku sampai jam 12 malam ini aja gitu ya. Jadi WSTEMT kalau mau bundling gitu, oke? Dikasih promo sama tim aku. Oke, terus kemudian pertanyaan kalian berikutnya yang di TokTok yang di YT Goy aku _official. Demikian pula dengan ADRO, apakah masih bisa naik? Pertanyaannya polos banget dan memang jujur banget. Jadi aku ngerti apa yang kalian khawatirkan sebenarnya. Apakah masih bisa naik? Jangan-jangan kalian mau beli atau udah punya barang? Saya nggak tahu nih. Masih bisa. Ini masih uptrend, masih bisa banget gitu. Cuman kalau udah masuk di atas kayak gini, kalian nggak boleh masuk terlalu banyak gitu ya. Jadi udah bukan di awal stage, bukan di awal breakout, kira-kira kayak gitu. Kalau Archie bagaimana untuk saham-saham dari sektor mas-masan? Tiarap dulu guys, wait and see dulu. Emasnya malah lagi turun. Kondisi perang kayak gini kok emasnya turun, karena kemarin akumulasi emas udah banyak di indeks emas global dunia gitu. Jadi sekarang fokusnya di komoditas yang baru mau jalan kayak oil dan kemudian CPO itu jadi perhatian banget ya. Perhatikan patternnya, harga CPO ini pennant, very beautiful. Jadi CPO jadi perhatian banget, meskipun kemarin di Indo baru di SNG yang menarik, baru di SNG yang jalan gitu loh. Cuman CPO ini jadi perhatian banget ya, karena ada El Nino juga, dan dia juga bisa jadi satu pengganti untuk energi, tapi meskipun bukan pengganti penuh. Kemudian kita mau lihat harga coal futures. Gombal lagi, global. Gombal lapar guys. Global Newcastle Coal Futures sideways aja. Ini masih uptrend. Jadi kalau kalian nanya saham-saham sektor batubara masih bisa naik gak? Masih bisa. BBTA come dead besok, BBCA besok come dead guys.
kamu yang nyangkut di BCA dapat dividen ya anggap aja kamu dapat anggap aja kamu nabung lah di depositonya. Berapa persen sih yieldnya? 4%-an kalau dari harga terakhir. Ngantuk apalagi ya, jam 10 malam di sini. BBCA Kamdit consumer goods gimana? Rio Dedo Hedi dia nanya consumer goods dan lumayan di like teman-temannya tuh. Indofood, aduh alon-alon guys. MBG kan ini sentimen positif buat consumer good, kagak, nggak terlalu, malah justru lebih ngelihat ke ini loh, malah lebih ngelihat ke sektor komoditas energi gitu. Jadi kalau kekhawatiran tentang defisit anggaran di negara kita potensi melebar, saham-saham yang fundamental, saham-saham kayak gini ini juga jadi ada satu resiko juga bisa maksudnya asing nggak mau masuk gitu loh, padahal ini fundamentalnya juga bagus. Let me check, ada satu lagi. Oke, terus sementara itu jadi update-nya kalian, aku mau buka komen, aku pengen tahu kalian nanya apa aja. Aku cek komen dari YT dulu. Suaranya kecil, mosok lagi mood alusan. Bumi udah dibahas loh. Udah, Bumi udah. Serem juga IHSG takut down. Miss coba kasih apa tuh? Kasih paham. Aku tidak menampik bahwa resiko di market itu masih besar, terutama kalau defisit anggaran melebar. Tapi peluang di market tuh masih ada. Jadi saham-saham dari sektor komoditas energi ya buktinya masih bisa cuan. Sekarang kuncinya tuh lebih ke money management. Sejak 27 Januari kita morning briefing di M-Trade. Kita kasih tahu setiap hari di morning briefing, saya nggak tahu pada nonton atau enggak, exposure tuh dikurangin meskipun setelah itu kita mulai cuan lagi. Kita nggak terlalu banyak ngomong tentang exposure karena kita anggap udah pada ngerti. Ternyata enggak. Ternyata sebagian udah ngerti, sebagian traders kita nggak berkesempatan untuk nyimak, mungkin lagi sibuk. Jadi kita broadcast terus sekarang. Exposure tuh masih 1/4 dari 2025. Maksudnya exposure tuh apa sih guys? Exposure itu adalah total modal yang dipakai di saham. Ya. Tapi misal kalau kalian berpikir, gue kalau nggak kurangin boleh nggak sih? Saya kalau nggak kurangin exposure-nya boleh nggak sih? Kenapa? Saya tanya dulu. Karena memang size-nya udah kecil banget. Udah uang dingin yang sedingin-dinginnya gitu. Kalau dikurangin lagi, jadi kecil banget, nggak berasa cuannya, ya silahkan, monggo. Asalkan kalau ada koreksi atau ada turun, ada cut loss tuh nggak dibawa stres. Udah gitu aja. Terus pertanyaan lagi nih ya, antar fear and greed gitu ya. Gue kapan bisa kayanya ya, cuannya mosok belinya segini doang, kecil-kecil doang. Ya itu diajarin di workshop Super Trader sih. Sebenarnya lebih ke cara berpikir, metakognisi, psikologi trading. Oke. Lehernya nggak kelihatan sih. Leherku kelihatan. Aneh-aneh loh. BRPT udah dibahas. Toba masuk double WTI nggak sih? Miss aman? AS masih perang gini sama AS masih aman kah? Kita pakai chart aja toh. Perangnya juga udah quite well. Gitu. Ya terbukti masih ada beberapa yang naik. Kayak tadi ada ARM juga masih naik gitu. Kalau sampai turun ya kita cut. Di US stocks kita main money management juga. Persentasenya kita jagain juga tuh. Oke, jadi kita jangan terlalu takut dengan kondisi saat ini sampai tidak bergerak sama sekali. Mungkin kecepatannya yang dikurangin. Kayak kalian nyetir mobil dari Solo ke Jakarta, kalian nggak berhenti di Cirebon selamanya. Kalau lagi ada hujan atau capek, istirahat doang kan di rest area, tapi mungkin kecepatannya yang berkurang. Tetap sampai tujuan. Oke, Toba jangan dulu guys, lagi downtrend, wait and see dulu. Aku nggak pakai berita, nggak pakai news gitu. Medco bisa naik lagi nggak? Kalau ngelihat dari sentimen, harga oil sih masih bisa naik lagi. Cuman ini udah naik 3 hari berturut-turut, 4 hari malah. Jadi wait and see dulu guys gitu. Tadi aku udah bahas loh Medco. UNTR udah tak bahas tadi, BRPT sepertinya sudah aku bahas juga. MRT, jangan trading saham ini.
Jangan dulu ya. Intinya secara chart nggak oke, secara sentimen juga agak kurang. Terkait dengan Copdesk juga gitu kan ya, tuh jadi sentimen negatif gitu. Terus kemudian MBMA tadi saya sudah bahas ya, masih di atas support sih, masih di atas support sih. Cuman kalau mau buy secara money management sekarang lagi agak direm. Antam minus 20%, apakah keluar dulu? Aku mau nanya Shelly, kamu minus Antam 20%, aku mau nanya, itu ngeganggu kamu nggak sih secara kamu nggak bisa tidur atau gelisah atau gimana? 20% tuh berarti belinya di sini. Di sini. Nah, kalau buat stop loss, aku mute dulu di sini komennya biar kalian bisa belajar. Maksudnya di sini. Nah, kalau buat stop loss itu sebenarnya udah agak jauh. Udah agak jauh gitu ya, agak telat gitu loh. Kebetulan Antam baru breakdown 1-2 hari. Jadi kalau saya bilang hold, salah. Kalau saya bilang stop loss sekarang, kayaknya nggak tepat juga gitu loh. Jadi balik lagi, saya mau nanya, Ibu Shelly, punya Antam ini berapa persen dari total portfolio? Mungkin kalau portfoliomu exposure total modal udah dijaga dan punya Antam sekitar, ya gue mau cuma punya 1% lucu-lucuan, ya silahkan di hold, tunggu pantulan baru keluar. Atau mau cut loss juga nggak masalah, 1% nggak menyakitin portfolio kamu kan ya. 1% kali 20%. Nggak menyakiti portfolio kamu. Tapi kalau punyanya, saya punya 50% dari portfolio, saya tanya lagi total portfolionya gimana. Semua tuh permainan money management. Ini loh kayak gini yang dibahas di workshop Super Trader. Intens diskusi kayak gini gitu. Jadi saya nanya lagi, punya nih 50% dari total portfolio. Saya mau nanya, total portfoliomu exposure-nya berapa banyak? Oh segini, nominal ya rupiah. Enggak, salah. Berapa banyak, saya nanyanya ke dirimu, kamu merasa itu banyak atau sedikit? Sedikit lah, nggak masalah. Mau cut loss, oke. Mau ngehold nunggu pantulan baru kurangin posisi, silahkan juga. Intinya aku cuma mau bilang tuh, jangan malah nambah atau average down dengan posisi chart seperti itu. Mau berapapun porsi yang kamu punya, baik porsi kamu gede, mau nyakitin atau nggak nyakitin. Tapi balik lagi, money management itu play a big part dalam pengambilan keputusan, terutama kamu kalau pas lagi rugi. Dan banyak orang nggak sadar itu. Yang perlu disadarin dari awal sebenarnya, antisipasi sebelum kamu mengalami kerugian di market. Caranya gimana? Money management yang diatur. 1 exposure, 2 position sizing. 2 itu penting banget. Kalau di M-Trade disamain sama rata semua. Tapi begitu udah ilmunya udah semakin tinggi, ilmu tuh bukan cuma bicara tentang ilmu teknis doang, tapi ilmu mengatur psikis kita gitu loh. Dan tiap orang ini sangat subjektif sekali gitu. Nah kalau udah sakti di situ baru deh. Saya sendiri, Ellen apakah udah sakti? Sakti nggak ya? Masih manusia lah guys, masih punya emosi. Makanya saya bisa cerita karena saya ngalamin. Udah gitu aja ya guys ya. Elsa udah aku bahas, Bumi udah aku bahas. Jadi mostly pertanyaan kalian, Archie juga udah aku bahas semua. Sudah hampir jam 10 kurang 4 menit di sini. Jadi selamat sore semuanya, selamat malam. Dan buat yang mau join workshop Super Trader, mau trading untuk the next level, belajar di workshop Super Trader, itu level berikutnya dari M-Trade, atau membanding boleh juga, ketik BST EMT atau BST aja di DM aku. Kalau mau belajar gratisan, siapa yang suka gratisan nih? Jadi kita kasih banyak gratisan, IG Live gratis, kelas gratis untuk pelayanan buat society. Jadi nggak yang belum punya modal buat beli M-Trade tahunan bisa tetap belajar. DM saya EMTRADESTART, acaranya Sabtu 28 Maret jam 10. Dadah. DM saya nanti dikasih linknya, diisi ya. Thank you semuanya, selamat malam. Keinget titipan tim HR, masih nge-hire trainee, coach trainee, fresh graduate, jurusan akuntansi atau keuangan apapun. Lokasi Joglo Semar, Jogja, Solo, Semarang.
Kemudian dicari juga, kalau yang tadi coach trainee itu pemula, caranya DM aku aja ya, DM aku coach trainee, kemudian nama, email, nomor WA, minta disambungin ke HR gitu ya, atau just kirim CV kamu ke hr@mtrade.id. Kemudian dicari juga, kalau yang ini senior content creator. Waduh, gunanya buat ngapa sih, tugasnya ngapain sih ini kok senior content creator? Membantu saya menuangkan isi kepala saya yang banyak banget ya. Jadi konten-konten yang pastinya bermanfaat buat kalian semuanya, untuk memberikan yang terbaik buat kalian semuanya. Saya Ellen May, selamat malam dan salam profit. Good night. Antam udah tak bahas tadi, oke? Udah. Sayang banget sama Bu Junike, sama-sama. Sayang banget sama kalian semua. Good night. Seminar gratis caranya gimana? Oke, saya ulang ya. DM ke Igoy aku kan @ellenmay_official tuh. Kamu DM EMTRADE_START. DM ke Igoynya mtrade ID boleh nggak? Boleh juga, mtrade_ID. Selamat malam semuanya. Selamat malam.